Mencintai ahlul bait berarti hukumnya fardu, wajib, sama kayak ente sholat 5 waktu, fardu. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, tetap itu keturunan Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi 2. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Maka ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya. Keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara. Sampai-sampai Kapiten Patimura harus tewas di tiang gantungan, dibunuh oleh penjajah, saudara. Namun mendapatkan syahidnya. Namun ada beberapa orang licik dan picik dari petinggi-petinggi negeri mulai untuk apa? Menghapus sejarah dan menipu sejarah, penipuan sejarah. Sehingga siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Habib Utsman. KUA, ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Utsman yang pertama kali mencetuskan. Jadi orang tertipu segala macam. Ya walaupun itu nggak wajib secara agama. Di zaman Rasul nggak wajib, yang penting saksi 2 orang. Tapi ngelihat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditertibkan dan lain sebagainya, itu Habib Utsman. Yang sampai sekarang jutaan orang memakai itu, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Habib Utsman itu pengaruhnya. Antum tahu kalau nggak salah STNK mobil itu Habib Utsman yang ngusulin. Mobil dibikin surat-surat. Ya. Kir mobil itu Habib Utsman yang ngusulin. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, nih habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak, pesawat itu mundur Pak. Loh, rak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu? Niki pesawat ini mundur Pak.
Biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret ramah Pak. Pesawat atret medeni, gitu nggih. Iki pesawat itu subhanallah mudhun malih. Pilotnya itu bingung. Sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah ora mboten paham. Niku do bingung, Pak. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdullah. Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Waduh, ini anak durhaka. Makanya nih yang suka ngeharamin ziarah hati-hati tuh. Yang suka bid'ah-bid'ahin ziarah nanti tahu-tahu makam orang tuanya di mana lu nggak tahu lagi. Sampai nggak tahu ini anak. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gum bismillah, bangkit. Kamu ini bukan, mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Ini cerita benar-benar luar biasa bohongnya ya. Dan saya yakin Abdul Qadir Jailani tidak seperti itu. Beliau seorang suci, seorang penulis juga, dan buku-buku beliau tidak pernah bercerita menghidupkan orang yang sudah mati satu kampung. Kecuali kalau itu tulisan beliau sendiri ya, ditulis, aku pernah menghidupkan orang satu kampung, begitu ya. Itu mukjizat yang sangat luar biasa itu, orang mati satu kampung bisa hidup lagi semua. Masya Allah. Gitu loh. Meskipun mereka para habib, para ustadz, para kiai wajib kita hormati, tetapi kalau ceramahnya menyeleweng wajib kita kritisi juga ya. Jadi umat ini jangan sampai diselewengkan dengan cerita-cerita halu, dongeng semacam itu. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah dan Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk Aden. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya, lucu. Tahu ada dengarnya, kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan, terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan itu, hujan susu. Ya dengar ya, ya. Hujan saya wawancara ini, saya punya 2 video. Naik perahu, nyampe tengah laut, ombak keras, ombak. Ketika ombak keras, orang alim mengatakan, uskun, jangan ada ombak, diem. Langsung lautnya itu nggak lagi ombak, tenang. Sampai ada ikan kecil ngomong sama Imam Ibnu Arabi, hebat kamu Imam, cuman teriak seperti itu, ini ombak langsung diem. Saya punya nenek dari bapak saya ibunya saudara asli Betawi, namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga. Gak mungkin dong DNA Betawi gak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Terus nenek dari ibu saudara, saya punya kakek nenek dari ibu saudara orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda asli Cicahem. Tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syariah 'ala al-basmah wirasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirasiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirasiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk
takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabitah syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Lidah beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW.